harus pandai misalnya cari dari sudut perspektif lain yang mengatakan sejarah lepra ini munculnya 1800-an dan misalnya muncul di lepra di Tanah Karo 1906 itu masih tidak terlampau jauh gitu, dan data kalau tentang Karo itu pasti minim, tapi kenapa nggak dibongkar misalnya misalnya di zaman yang di dimensi ruang waktu yang hampir berdekatan, misalnya ada kasus yang mencolok misalnya lepra itu di Celebes, Ambon, Makassar, di Jawa, tapi itu nggak menjadi bahan literaturnya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya ini kan kajian sejarah gitu ya kan. Sejarah itu kan kenapa dia harus balik misalnya sejarah ini ke masalah romantisme gitu. Dan apa ya? Satu padahal misalnya nanti di beberapa halaman dia bilang ini adalah satu sumber literasi tentang sejarah kontemporer. Kontemporer di mana gitu, ketika kita hanya membahas ini sebuah romantisme. Di Tanah Karo dulu muncul misalnya lepra dan berdampak kepada kehidupan masyarakat Karo hingga hari ini. Iya, tapi itu sebagai salah satu elemen. Ada elemen lain yang bisa mempengaruhi masyarakat Karo berubah dari dulu hingga sekarang, ada banyak. Kalau memang kita boleh bicara itu, kenapa kita nggak bicara misalnya uh, komposisi masyarakat Karo berubah pasca 65 misalnya. Itu justru lebih lebih mempengaruhi dari sisi sosiologisnya gitu. Dan akan menjadi pertanyaan penting juga sebenarnya. Epidemiologi itu kan basicnya sejarah gitu, dan ini yang nggak bisa kita lepaskan hingga hari ini. Dan beberapa kajian epidemiologi itu selalu misalnya berakarnya kepada kajian sejarah yang kemudian dikembangkan. Misalnya zaman sekarang itu ada kultural epidemiologi, ada lagi nanti misalnya kita bahas antropo epidemiologi. Jadi aspek-aspek budaya itu harus muncul misalnya dalam sejarah. Kita nggak bisa langsung bilang ini sebagai satu penyakit yang muncul misalnya karena konstelasi dalam kehidupan masyarakat atau semestanya terganggu. Itu satu hal lagi. Belum lagi kita bahas misalnya suatu epidemi itu muncul, misalnya penyakit itu muncul karena virus misalnya, macam dalam konteks hari ini misalnya COVID itu sebagai epidemi juga dibagi dua juga gitu. Dan kita harus open minded dan terbuka ketika misalnya menemukan realita-realita dalam katakanlah kajian epidemi itu ada yang miasmatis dan kontagionis. Ini kita kadang-kadang suka lupa gitu. Dan lagi-lagi misalnya dalam kajian-kajian epidemiologi itu bahasnya itu prospektif dan retrospektif. Prospektif itu kita bahas dalam konteks misalnya satuannya ini ada berapa banyak sih penderita lepra, komparasi datanya yang terikat dengan waktu itu seperti apa. Kalau retrospektif kita bahas ini dulu bisa menyebabkan apa gitu. Tapi mungkin kita harus melakukan kajian yang sifatnya hybrid, yang bisa menggabungkan itu dua ketika kita ingin menjelaskan ini sebagai sebuah bentuk epidemi. Epidemi juga bukan satu kajian yang terlepas dari kajian yang lain. Dia harus terikat gitu, nggak bisa juga berdiri misalnya secara kesehatan. Misalnya di dalam buku itu juga dijelaskan ada berapa macam alasan yang tidak bisa juga kita kunci tentang penyebab munculnya lepra. Ada yang bilang misalnya dari abad keempat, dari datangnya Hindu misalnya ke Tanah Karo, lalu misalnya ada muncul misalnya itu sebagai satu penyakit yang muncul dari dalam masyarakat sendiri tanpa proses migrasi misalnya, atau misalnya tentang pola hidup, atau misalnya tentang apakah ini penyakit yang dibawa oleh misalnya para migran dari Jawa ketika kolonial itu berkembang misalnya di Sumatera. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak terjawab secara gamblang gitu. Ketika misalnya atau langsung aja sih, misalnya apa sih susahnya misalnya sebagai sebuah tulisan gitu kita tulis lepra di masyarakat Karo. Saya mungkin berpandangan itu ketika kedatangan para migran dari Jawa yang dibawa oleh kolonial ke tanah Sumatera sebagai salah satu agen untuk menyebarkan misalnya penyebaran kusta ini gitu. Karena ini membahasnya tentang sejarah epidemi. Dan yang jadi catatan penting saya juga, saya sudah baca ini ya kan,
Tapi saya nggak menemukan misalnya yang terjadi selama 1906 sampai 1930 itu lepra di Karo itu lepra kering apa lepra basah. Walaupun memang misalnya sebenarnya yang menjadi epidemi misalnya di Hindia Belanda di zaman-zaman ini itu adalah tuberkulosis dan kolera. Lepra ini tidak termasuk misalnya dalam catatan kolonial sebagai satu epidemi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, enggak. Misalnya tadi Bang Idris sudah menjelaskan ada banyak sanatorium yang dibangun untuk misalnya TBC dan kolera. Tapi yang untuk misalnya ini kan case, satu kasus tersendiri muncul kusta, sehingganya mungkin disebut sebagai epidemi. Tapi ya balik lagi, epidemi ini harus dijelaskan, epidemi masyarakat yang menimpa masyarakat Karo 1906 sampai 1930 itu lepra. Lepra itu disebut dengan kusta. Kusta itu terbagi dua, antara misalnya lepra basah dengan lepra kering. Itu akan beda nanti secara misalnya, karena ini bahas tentang epidemiologi, kita bahas tentang medis kan. Pengobatannya seperti apa? Maksudnya gini, tadi misalnya Bang Idris sudah bahas juga tentang bahwasanya lepra ini adalah penyakit Hansen. Hansen juga misalnya dalam beberapa catatan yang mengatakan lepra ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Dari dua jenis tadi, yang kering dengan basah, dia bisa disembuhkan dengan beberapa kategori pengobatan, misalnya yang hampir sama dengan TBC. Dia ada masa, misalnya secara medis itu pengobatan dia tidak boleh putus. Misalnya penyakit TBC itu dia harus mengkonsumsi obat pagi, siang, malam dengan jumlah obat, takaran obat yang sudah diberikan selama 6 bulan tanpa putus. Kalau putus setengah jalan dia harus ulang lagi dari awal. Demikian juga dengan lepra. Makanya ketika misalnya yang disebut dengan epidemi lepra ini kan kita melihatnya sebagai satu stigma ketika misalnya jarinya berbuntungan. Tapi kalau misalnya dari jenis lepra yang dia tidak keluar dalam bentuk mutilasi-mutilasi dalam bentuk fisik, kita akan melihat ini sebagai satu fenomena epidemiologi. Batasan kita ingin memperbandingkannya dengan bentuk populasi seperti apa gitu, karena kita nggak punya juga alat ukurnya gitu. Kenapa itu yang nggak dibahas gitu? Misalnya oke, ini lepra, kita misalnya yang berada di sini, saya nggak tahu misalnya di sini siapa yang lepra karena kita nggak punya mutilasi, tapi bisa jadi kita memiliki mutasi gen lepra yang kita bawa, hanya tinggal menunggu waktunya kapan dia keluar. Tapi source pendukungnya itu bagaimana dia bisa keluar, itu nanti dipengaruhi dengan pola hidup dan segala macam secara medis gitu. Mungkin ini yang perlu catatan-catatan pentingnya. Kemudian mungkin secara apa ya, saya sebenarnya berharap misalnya secara antropologisnya di dalam ini sudah dibahas misalnya, itu menarik sama saya. Tapi ketika itu agak dicoil sedikit, maka akan menjadi sebuah yang booming gitu. Karena misalnya ada bahas kesebelasan tim sepak bola dari Lausimomo, lalu ada tim orkes kesenian dari Simomo. Saya berpikir awalnya, saya berharap dan punya ekspektasi tinggi, yang dia mainkan ini misalnya disebutkan di situ ada gendang ogung, ada gendang sianaki gitu kan, ada singindungi gitu. Tapi komposisi yang dimainkan misalnya oleh para penderita lepra di Lausimomo itu, repertoar apa? Apakah ini muncul jadi satu tinggalan budaya? Misalnya ada bagi gendang Karo itu ada gendang penganjak kuda setajur misalnya secara tradisi. Ini untuk memperingatinya sebagai satu peristiwa kultural. Bisa jadi misalnya penderita lepra itu menciptakan satu buah misalnya gendang kusta gitu, yang kita akan memperdengarkannya hanya ada berada di lingkaran misalnya para pasien kusta, dan menjadi satu bukti sahih keberadaan epidemi itu dalam satu lintasan kebudayaan. Tadinya saya berharap seperti itu gitu. Tapi ini lagi-lagi kemudian dilemparkan kepada ini perannya misi Zending dalam satu pengobatan. Mungkin ini sesuai juga dengan pertanyaan penelitian di awal. Yang kedua itu kan bagaimana peranan kolonial dan para misionaris dalam menanggulangi lepra di Tanah Karo. Tapi kemudian yang menjadi kesimpulan dan menjadi pertanyaan, kalau saya menjadi pembaca, saya akan tanya, berarti kedekatan antara kolonial dan misionaris di zaman 1906 sampai 1930 di Tanah Karo itu bagaikan lepat dan daun misionaris dengan ini. Jadi semua kebijakannya itu akan kebijakan yang tumpang tindih. Kita akan lihat bahwasanya misionaris adalah kolonial, kolonial adalah misionaris gitu. Tapi kenapa misalnya itu tidak menjadi satu justifikasi yang muncul
apakah usaha-usaha kesehatan, usaha-usaha medis, pengobatan yang dilakukan di zaman itu adalah murni muncul dari hati para misionaris, atau itu adalah sebuah kebijakan yang didorong muncul oleh misionaris untuk menjadi sebuah kebijakan yang bagi kolonial gitu misalnya. Tapi ya lagi-lagi apa ya, sangat riskan misalnya kalau saya boleh gitu berpendapat, misalnya 2020 atau katakanlah 2010 gitu, kita udah mengenal internet dengan segala macam data. Ketika misalnya kita menganggap data itu minim, itu satu hal yang agak muskil gitu. Maksudnya ada banyak gitu, tergantung kitanya aja gitu. Misalnya kita macam tadi kan saya dapat itu yang 1930 catatan tentang lepra dari Berlin gitu. Walaupun saya nggak bisa bahasa Jerman, kita bisa ditolong apa? Google Translate. Oh, dia menjelaskan. Kita Google Translate. Rupanya 1929 sudah banyak kejadian lepra di daerah kolonial di Hindia Belanda, terutama di daerah Celebes. Tidak pernah disebutkan misalnya itu menjadi satu kejadian khusus. Atau mungkin gini, epidemi ini kalau zaman sekarang kita ngeliat ini jadi KLB sebenarnya, kejadian luar biasa yang sifatnya lokal gitu. Tapi bagaimana dia bisa menghentak menjadi satu epidemi, menjadi yang tingkatnya nasional bahkan global, nah, itu yang kita perlu cari tahu, kita bongkar dalam tulisan ini kenapa gitu. Karena dalam beberapa catatan kolonial sendiri, catatan medis sendiri gitu di masa-masa itu, karena ini sejarah, tidak menjelaskan dan tidak memberikan data bahwasanya ini satu hal yang sangat signifikan gitu. Kenapa misalnya data yang Celebes, Jawa, Makassar, terus misalnya di dalam bukunya Victor itu dijelaskan yang paling sangat menjadi kejadian global tentang lepra itu di 1930 itu berada di India. Begitu juga misalnya untuk wilayah Asia misalnya yang menjadi puncak-puncak dari kejadian lepra itu secara epidemi itu India, Kuala Lumpur, tepatnya di Sungai Buloh gitu. Di Indonesia itu di Celebes, terus di Manila. Lalu misalnya ketika ingin menyebutkan misalnya ini menjadi sebuah epidemi yang dengan kosakata epidemi lepra ini, oke, kita mendukungnya ini sebagai satu kejadian yang perlu kita perhatikan dalam narasi sejarah, narasi medis, bahkan dalam narasi sosiokultur sekalipun atau politik gitu. Datanya apa gitu, apa yang mau kita munculkan sehingga ini bisa menjadi sebuah greget gitu. Jangan gara-gara misalnya nggak ada kajian kita mengambil celah, oh ini harus kita bahas karena belum ada yang bahas. Tapi ya paling nggak ini harus menjadi, walaupun